Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman semua, rekan-rekan semua. Selamat datang di podcast kami kali ini kelompok 3A dengan tema penerapan sikap adaptif di lingkungan kerja. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana sebuah instansi pelayanan kesehatan, khususnya Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan di era saat ini. Bersama saya sebagai host Herlin Francisca dan telah hadir juga narasumber kami yaitu Ibu Suwinarni eh, yang menjabat sebagai perawat primer di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu boleh perkenalan sedikit kepada teman-teman yang hadir di ruangan Zoom saat ini, Bu? Oh, baik, terima kasih Erlin atas undangannya. Nama saya Swinarni. Nama panggilannya Wiwin. Saya bekerja di Rumah Sakit Cipto sejak tahun 1998. Saat ini sudah 28 tahun. Ya, terima kasih Ibu. Udah Ya, lama sekali ya Ibu, seumuran saya bekerjanya Ibu. Eh, ya, tanpa memperpanjang waktu, saya ingin bertanya sedikit Ibu. Kalau mendengar kata adaptif, banyak orang yang langsung berpikir akan perubahan-perubahan teknologi, cara kerja, sampai dengan budaya kerja. Menurut Ibu Wiwin sendiri, kenapa sikap adaptif itu menjadi penting, terutama kita sebagai ASN yang memiliki core value nilai berakhlak, Ibu? menurut saya betul sekali ya. Adaptif itu ya pada dasarnya ya kita tahu ya bahwa kemampuan untuk menyesuaikan diri kita ya dengan perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar ya, baik dalam berakhlak. Jadi adaptif itu berarti kita tetap berpegang teguh pada etika, tanggung jawab, dan profesionalisme meskipun lingkungan kerja kita terus berkembang. Kan kadang lingkungan kita ya kerjanya apa dari sip-sipan tetap berkembang. Jadi kita tetap harus berakhlak ya. Iya, baik Ibu. Menarik sekali ya. Jadi adaptif bukan cuma soal kita bisa menggunakan teknologi atau ilmu yang paling baru, tapi juga merupakan sikap dan mindset kita. Untuk menurut Ibu sendiri, penerapan sikap adaptif di RSCM sendiri itu bagaimana ya Bu, agar tetap menjadi pilihan masyarakat di masa sekarang ini? Ya, kita tahu ya bahwa RSCM itu kan merupakan rumah sakit rujukan nasional ya. Dan kita dituntut untuk selalu adaptif ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat ya. Jadi penerapan sikap adaptif di Rumah Sakit Cipto ini ya dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelayanan ya, serta penguatan sumber daya manusia ya, agar mampu merespon perubahan secara cepat dan tepat. Jadi ya kayak sistem ini kan kita menggunakan sistem HIS ya dalam teknologi digital itu. Baik, kalau saya boleh menggarisbawahi, berarti RSCM ini mampu memberikan mutu pelayanan yang berkualitas ya Bu. Jadi Ya, upaya atau langkah adaptif yang sudah dilakukan RSCM dalam mendukung pelayanan kesehatan tersebut, boleh Ibu sebutkan kembali? eh, yang dilakukan di LCM dalam penerapan adaptif ini, ya antara lain ya, kita penerapan sistem dalam pendaftaran dan antrian online gitu ya. Ya, kalau di pendaftaran antrian online kan kita menggunakan pada sampling gitu ya. Dan penggunaan sistem rekam medis elektronik, juga pengembangan layanan berbasis teknologi serta penerapan standar akreditasi nasional dan internasional gitu ya. Dan selain itu, Rumah Sakit Cipto juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan gitu ya dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan agar mampu mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan yang terus berubah gitu. Oh, ya. Banyak sekali ya Ibu langkah-langkah yang sudah diterapkan oleh RSCM dalam upaya adaptif ini. Tentu saja dalam pelaksanaannya ada hambatan ya Bu dalam melakukan nilai adaptif ini.
Eh, apakah Ibu bisa memberikan gambaran hambatan apa yang dialami oleh RSCM dalam pelaksanaannya, Bu? Ya, pasti ya ada setiap kegiatan tindakan pasti ada hambatan gitu ya. Dan hambatannya di antara lain adalah perbedaan ya, kemampuan adaptasi ya antar pegawai gitu ya. Juga adanya keterbatasan sumber daya manusia gitu di beberapa unit serta resistensi terhadap perubahan-perubahan dalam penggunaan teknologi baru. Jadi kan kayak sistem tadi ya, menggunakan komputerisasi gitu ya. Selain itu juga adanya beban pelayanan yang tinggi ya sebagai rumah sakit rujukan nasional gitu ya, juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi. Oke, baiklah. Dari penjelasan Ibu Wiwin ini sangat menarik ya. Jadi kita semua tahu bahwa pentingnya mengimplementasikan nilai adaptif di rumah sakit dengan kapasitas yang besar itu tidak mudah ya. Jadi kita tentu harus bersikap adaptif dalam perkembangan zaman yang ada ini, baik dari sistem informasi, sikap, dan budaya kerjanya ya. Baik, untuk sesi selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada audiens untuk yang mau bertanya, untuk dapat raise hand. Iya, kita mulai dari yang pertama ada Kak Dwi Indani. Boleh disilakan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwin. Saya Indani dari RSJPD Harapan Kita, Bu. Nah, dari yang Ibu jelasin tadi nih, saya mau tanya, Bu, kalau untuk bagaimana sih cara Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini untuk mensosialisasikan penerapan sikap adaptif kepada seluruh pegawainya, Bu? Karena kan kita tahu kalau RSCM ini merupakan rumah sakit dengan lingkup yang sangat besar. Gitu, Bu. Terima kasih. Oh, baik. Sebagai rumah sakit rujukan nasional ya, Cipto itu ya. Jadi kita dituntut eh, selalu ya sebagai rumah sakit rujukan untuk selalu adaptif ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta kebutuhan masyarakat gitu ya. Dan penerapan sikap adaptif di rumah sakit itu dilakukan dengan peningkatan mutu pelayanan gitu ya, pemanfaatan teknologi digital ya dalam sistem pelayanan serta penggunaan penguatan sumber daya manusia agar mampu merespon gitu ya perubahan secara cepat dan tepat. Tadi siapa Mbak Indira? Indira ya. Kenapa Ibu? Tadi yang bertanya siapa? Kak Dwi Indani, Bu. Oh, Gwindani salah, maaf ya. Dani, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Ya, selanjutnya di sini ada Kak Cantika Putri. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Herlin. Assalamualaikum Ibu Wiwin. Perkenalkan saya Cantika Putri dari Waalaikumsalam. RSUP Fatmawati. Ibu izin mau bertanya. Tadi kan sempat Ya, disinggung ya Bu adanya hambatan dalam implementasi sikap adaptif. Pertanyaan saya ya. itu bagaimana sih Bu strateginya RSCM dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Terima kasih Ibu. Dalam Dalam menghadapi mengatasi hambatan hambatan-hambatan. tersebut Ibu. Oke, yang dilakukan ya dari untuk melakukan strategi ya berpelangkah adaptif yang dilakukan rumah sakit adalah penerapan sistem pendaftaran ya dan antrian online. Jadi menggunakan apa sistem rekam medis ya, apa rekam medis elektronik gitu ya dengan pengembangan pelayanan berbasis teknologi serta penerapan standar akreditasi nasional dan internasional gitu ya. Dan selain itu Rumah Sakit Cipto juga rutin gitu ya menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan gitu ya agar mampu mengikuti pengembangan pelayanan kesehatan gitu ya yang terus berubah. Jadi kita apa dalam Rumah Sakit Cipto itu terus melakukan perkembangan-perkembangan dengan teknologi-teknologi yang eh, ya tadi ya secara pendaftaran online, rekam apa pendokumentasian dengan
komputerisasi gitu ya. Kalau dulu kan dengan tulisan, sekarang dengan komputerisasi. Iya, oke Kak Cantika, apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya. Selanjutnya ada Kak Dwi Roma Dian, silahkan yang untuk bertanya selanjutnya. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Ibu Wiwin. Perkenalkan, nama Siang, saya Dwi Romadhanisi. ya, Saya dari Rumah Sakit. Saya dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Bu. ya, selamat siang, Izin salam bertanya, kenal. eh, apa dampak yang Ibu rasakan sendiri ketika karyawan ataupun orang-orang yang berada di lingkungan kerja Ibu menerapkan sikap adaptif di lingkungan kerja, Bu? Jadi dampaknya ya, jadi di sikap adaptif itu jadi membuat pegawai ya lebih sigap ya dalam menghadapi situasi darurat ya, perubahan prosedur SOP ya, dan maupun lonjakan pasien kan kita di rumah sakit kita itu banyak sekarang lagi ya memang pasien keluar masuk banyak yang terutama di bedah juga masuk keluar banyak ya, sehingga tetap pelayanan gitu ya tetap berjalan optimal dengan berorientasi pada keselamatan pasien. Jadi kita tetap melihat dari apa kita pengkajian tentang risiko jatuh itu kan merupakan salah satu juga keselamatan pasien gitu ya. Ya, Kak Dwi Romadian, apakah sudah sesuai jawabannya? Cukup, Kak. Cukup. Makasih, Kak. Oke. Oke, selanjutnya masih ada ingin yang bertanya, Kak Intan? Ya Kak, terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bu Wiwin. Perkenalkan, Siang, nama saya Mbak Intan Irian. Pratiwi dari Rumah Sakit Wahidin, Makassar. Izin bertanya, bagaimana peran Ibu sebagai perawat primer atau sebagai pemimpin dalam menumbuhkan sikap adaptif pada rekan kerja atau teman sejawat eh, teman sejawat Ibu di rumah sakit di lingkungan RCM? Ya, kita tahu ya bahwa ya saya sebagai di sini perawat primer juga merupakan sebagai role model untuk perawat pelaksana ya. Jadi kita memberikan contoh yang baik gitu ya, dengan kita membuka ruang diskusi juga, kita mendukung inovasi perubahan-perubahan yang ada di rumah sakit gitu ya, sehingga juga kita mendekatkan diri kepada eh, perawat pelaksana kita Pak sebagai bukan bawahan, sebagai mitra kita gitu ya, agar juga menjadi lebih percaya diri gitu ya untuk beradaptasi dan mencoba hal-hal yang baru. Kan sekarang kan perkembangan teknologi itu ya berkembang gitu ya, yang memang kalau dulu kan tidak menggunakan ya tadi tidak menggunakan komputerisasi dengan menulis, sekarang kan lebih berteknologi lagi gitu ya. Kak Intan, sudah cukup pertanyaannya? Ya, terima kasih Bu Wiwin jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, luar biasa sekali ya antusias para audiens di ruang Zoom meeting ini. Ya, kiranya cukup ya. Saya tutup sesi tanya jawab ini ya rekan-rekan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Iwin yang telah meluangkan waktu. Dari wawancara ini, eh, saya bisa simpulkan bahwa penerapan sikap adaptif di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan kunci penting dalam menjaga mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Semoga saja dengan apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan ke depannya. Saya Herlin sebagai host mewakili tim mengucapkan terima kasih pada Bu Wiwin dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini.